Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, tentunya dari lokal A1 dengan dosen pengampu Bapak Dosen Fatur Rahman SPD MH. Pada hari ini, di kesempatan kali ini, kelompok kami yakni kelompok 5 akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Kebijakan Publik dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir dalam GIMIT pada mata kuliah Pancasila ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Fatur Rahman SPDMH yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk melakukan presentasi. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk membacakan nama anggota dari kelompok saya. Terdapat Aisyah Sulkiah, kemudian ada Anissa, lalu ada Victor, kemudian saya sendiri yaitu Irma Aryani, lalu Monica, terdapat juga Nur Salva Yutika, selanjutnya ada Naysila Natasha Putri, kemudian ada Aisyah, serta ada Indri Kurnia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas 3 submateri, yang mana diantaranya yang pertama, pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, contoh kebijakan publik dalam elemen nilai Pancasila sebagai dasar negara. Serta yang ketiga, bagaimanakah Pancasila dapat dijadikan sebagai acuan dalam kebijakan publik. Next. Baiklah, untuk submateri pertama akan dijelaskan oleh Saudara Aisyah Sulkiah. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, saya akan bacakan pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Maksud dengan kebijakan publik definisi menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ini kak aku lagi ya. Baik, untuk submateri selanjutnya atau penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Victor. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi banyak teori dan perkembangan pengetahuan dalam ranah kebijakan publik yang semakin luas sehingga dibutuhkan sebuah inovasi dan kreativitas secara akademik maupun praksis yang dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah konsep local wisdom oleh suatu negara dalam pengambilan keputusan yang melahirkan kebijakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ideologis, yaitu kebijakan publik yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang dinamakan dengan kebijakan publik Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk materi mengenai contoh kebijakan publik dalam elemen nilai Pancasila sebagai dasar negara akan dijelaskan oleh Saudari Indri Kurnia. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan.
bahkan menjadi unsur penting yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Nilai ini menjadi fondasi bagi setiap masyarakat, terutama pengambilan kebijakan, bahwa kebijakannya tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Saudari Indri yang sudah mengalihkannya kepada saya. Kemudian pada poin kedua mengenai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi para pengambil kebijakan. Asas daripada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini haruslah diutamakan dalam rangka menjamin semua hak dan kewajiban masyarakat dalam setiap kebijakannya. Tidak boleh ada diskriminasi dan like or dislike dalam sebuah kebijakan. Haruslah berorientasi pada kebijakan masyarakat, berbangsa, dan negara. Nah, pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan penyimpangan kepentingan pribadi dan golongan. Berlaku adil dan berperi kemanusiaan dalam pengambilan kebijakan sehingga melahirkan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini menjadikan setiap warga negara mempunyai kewajiban dan juga mempunyai hak yang sama. Juga dijamin hak serta kebebasannya terkait hubungan baik dengan Tuhan, orang, negara, dan masyarakat. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga menjadikan seseorang memiliki kemerdekaan untuk menyatakan pendapatnya, serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mungkin pada poin kedua penjelasannya cukup dari saya. Selanjutnya pada poin ketiga mengenai nilai persatuan Indonesia akan dijelaskan oleh Saudari Nursau Payutika. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang nilai persatuan Indonesia. Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan bahasa. Perbedaan itu menjadi sebuah berkah yang harus dijaga dan dirawat dalam berbangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang harus dipegang teguh bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seperti kebijakan publik harus memperhatikan aspek perbedaan dan kemajemukan tersebut dengan mengakomodir seluruh kepentingan rakyat dengan mengesampingkan egosentrisme tidak untuk kelompok dan individu. Sekian dari saya. Selanjutnya pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Naysila. Untuk Naysila saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan nilai permusyawaratan dan perwakilan. Nilai permusyawaratan dan perwakilan adalah bentuk kebersamaan dan kegotong royongan yang harus terus dijaga dan dirawat. Sistem demokrasi memang memberikan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sudah banyak yang salah kaprah dengan demokrasi itu sendiri. Kebebasan dan kebablasan maupun kekuatan yang tak terkontrol menjadi hal yang tidak terkendali saat ini. Oleh karena itu, kebijakan publik dengan berasaskan pada nilai musyawarah mufakat adalah pilihan alternatif untuk membangun demokrasi yang lebih santun, sopan, dan beretika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai materi poin kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan dijelaskan oleh Saudari Anissa. Waktu dan tempatnya saya persilakan.
Baik, terima kasih. Poin terakhir atau sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah salah satu hal yang menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah hingga pemerintahan paling rendah. Prinsip keadilan harus dikedepankan dalam pengambilan kebijakan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan mencapai tujuan negara yang sejahtera. Puncak dari segala kebijakan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini juga dapat bermakna dalam artian itu sama berat atau tidak berat sebelah, tidak memihak antara satu individu dengan individu lainnya, ya, tidak sewenang-wenangnya dan berpegang pada kebenaran. Keadilan sosial ini juga berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimana dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial ini juga berarti tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dan kehidupan bermasyarakat. Keadilan sosial ini sangat penting untuk mengetahui seberapa pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan adil akan terbentuknya keadilan sosial tersebut. Nah, sekarang apakah benar keadilan sosial ini terwujud di negara kita sendiri? Di Indonesia ini keadilan sosial tidak menutup kemungkinan hanya sedikit terjadi keadilan sosial yang ada di Indonesia ini. Ada yang beranggapan keadilan sosial ini merupakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, seakan bukan hanya slogan belakang dalam banyak kasus keadilan terhadap rakyat. Keadilan sosial ini terhadap rakyat kecil sangat terasa, sementara mereka yang memiliki kekuasaan seakan tak tersentuh oleh hukum. Contohnya seperti seorang nenek yang mencuri 3 batang kayu harus mendekam di tahanan selama beberapa bulan, sementara para koruptor yang mencuri uang rakyat bermiliaran rupiah mendapatkan hukuman yang hampir sama. Nah, keadilan ini bisa dilihat hukum di Indonesia ini atau keadilan sosial ini masih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, kewenangan, dan uang, sehingga keadilan sosial hanya memihak oleh beberapa orang yang hanya memiliki kekuasaan yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa. Kemudian materi mengenai selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Kebijakan publik Pancasila menjadi titik kunci bagaimana public trust untuk membangun masyarakat yang peduli, partisipatif, dan komunikatif, sehingga menjadikan kebijakan publik yang baik, efisien, efektif, tepat, benar, dan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sudah selayaknya para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila. Kebijakan publik yang baik adalah yang mempunyai nilai-nilai keadilan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik. Materi selanjutnya mengenai bagaimana Pancasila dapat dijadikan acuan untuk kebijakan publik akan dijelaskan oleh Saudari Monika. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik,
Bagaimana Pancasila dijadikan acuan kebijakan publik? Apakah Pancasila benar dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan publik? Jika kekuasaan mengabaikan Pancasila dalam kehidupan bersama, berarti Pancasila hanya simbol yang kehilangan makna. Dalam praktiknya, Pancasila belum menjadi cara berpikir, bertindak, dan bernalar dalam pengambilan kebijakan publik. Orientasi pada nilai-nilai Pancasila belum dibatinkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila terus baik dalam praktik tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Monika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah Sulkia. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Padahal Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa saat ini. Sebagai bangsa majemuk, Indonesia masih menghadapi ketegangan dan konflik komunal di sejumlah daerah. Pancasila akan efektif dalam praktik sosial bangsa jika diwujudkan dalam berbagai hukum positif yang mengatur hidup bersama. Jika Pancasila tidak diaktualisasikan dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia akan kehilangan rohnya. Pancasila harus kembali ditempatkan sebagai acuan kebijakan publik dalam mewujudkan negara yang mampu melindungi keragaman, memperhatikan mereka yang lemah, menjaga semangat kegotong royongan dalam kebersamaan, dan menghilangkan praktik korupsi. Tentang pentingnya Pancasila sebagai roh kehidupan bangsa, Bung Hatta telah dengan sangat tegas menandaskannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah Sulkia. Kemudian materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Victor. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Saya akan membacakan pesan Bung Hatta seperti yang ada di dalam buku Demokrasi Kita, bahwa haruslah menjadi wasiat bagi bangsa ini. Menghidupkan Pancasila membutuhkan energi, pengorbanan, dan perombakan yang luar biasa. Hal itu tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan melodramatik ataupun lewat retorika keagungan Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Baiklah, pada kelompok kami selanjutnya akan membuka sesi tanya jawab secara berurutan pada kelompok, di mana satu kelompok dapat mengajukan satu pertanyaan. Dimulai dari kelompok 1, silakan bertanya. Yang melemahkan nilai-nilai Pancasila dengan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara kita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaannya kami tahan dulu, selanjutnya kami menuju ke pertanyaan kelompok 2. Silahkan kelompok 2 bertanya. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan teman-teman kelompok 5 mengenai oknum yang lebih mementingkan hal pribadinya dan tidak dapat bersikap adil terhadap masyarakat? Baik, mungkin dari dua pertanyaan ini dari kelompok kami bisa menjawabnya terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Afni tadi. Bagaimanakah tanggapan dari kami, yaitu teman kelompok 5, mengenai apabila ada oknum yang lebih mementingkan hal pribadinya dan tidak bersikap adil terhadap masyarakat. Jadi seperti ini.
Menurut kelompok kami, sampai sekarang itu belum ada cara untuk mengatasi oknum tersebut, yaitu oknum yang lebih mementingkan hal pribadinya dan bersikap tidak adil seperti korupsi. Yang mana korupsi adalah suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang bukan menjadi urusan dari negara. Hal ini juga semakin marak terjadi, maka akan berdampak sangat besar bagi negara dan hal itu akan membuat negara tersebut terganggu dalam bidang ekonominya. Jika ekonomi dalam suatu negara itu terganggu, maka kehidupan negara tersebut juga akan ikut terancam bahaya. Nah, dalam Pancasila ini kan terdapat 5 sila, yang mana setiap sila-silanya itu memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang satu, yaitu menciptakan ataupun mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya korupsi ini kan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi hal itu juga melanggar ideologi ataupun prinsip terhadap Pancasila. Dengan penyelewengnya tindakan terhadap Pancasila, hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara ataupun bangsa lama-kelamaan akan menjadi hancur. Maka dari itu, terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila, yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi, kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian. Jadi, pendapat dari kelompok kami seperti itu. Apakah bisa diterima kepada saudari Nurafni? Baik, terima kasih atas jawabannya Irma. Iya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Agus. Kan sini pertanyaannya, apa saja contoh tindakan-tindakan yang melemahkan nilai-nilai Pancasila dengan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara kita? Nah, jawabannya itu, contoh perilaku yang melanggar nilai ketuhanan, tidak mengakui keberadaan Tuhan, melanggar kewajiban dalam beribadah, melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, memaksa kehendak orang lain atas kebebasan beragama, melakukan penistaan agama. Yang kedua itu, contoh perilaku yang melanggar nilai kemanusiaan, itu kan memperlakukan orang lain dengan semena-mena, enggan membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bertingkah sewenang-wenang, menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat. Lalu yang ketiga, contoh perilaku yang melanggar nilai persatuan, itu bersikap egois dan ingin memenangkan sendiri. Terus mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak, melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti mengadu domba, hilang rasa cinta terhadap tanah air, intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Lalu yang keempat, melanggar nilai kerakyatan. Contohnya ini, main hakim sendiri, mengabaikan pendapat orang lain, terlebih kelompok minoritas, mengambil keputusan secara sepihak, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, contoh perilaku yang melanggar nilai keadilan, itu contohnya menghalangi orang lain untuk mendapat penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 dalam setiap lini kehidupan, bersikap sewenang-wenang terhadap sesama, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain, memanfaatkan kekayaan alam dan seluruh isinya untuk kepentingan pribadi, serta menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang menyengsarakan rakyat. Sekian dari saya, apakah dapat terima, Agus? Baik, terima kasih atas jawabannya, saudari. Seperti itu Sofa kan ya, atau siapa? Iya. Ya. Terima kasih. Baiklah, mungkin kita bisa lanjut pada kelompok 3 yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Baik, saya Rahmani dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 5. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam pertanyaan saya itu lumayan panjang, tapi saya harap kelompok 5 dapat memahaminya.
Jadi pada dasarnya kan kebijakan publik itu adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengatur masyarakatnya, sehingga kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan sila Pancasila. Apabila bertentangan, maka kebijakan publik ini haruslah tidak boleh diberlakukan. Nah, di sini saya mengambil topik masalah atas dasar kemarin ramai pembahasan mengenai RUU TPKS yang sekarang alhamdulillahnya sudah disahkan oleh DPR. Kemarin kan walaupun sebelum dan sesudahnya pengesahan UU TPKS ini banyak sekali pertentangan dari masyarakat, terutama dari ormas keagamaan. Bahkan setelah disahkan, ada salah satu ormas, bahkan berbagai ormas keagamaan yang mau melakukan pengujian material UU TPKS ini kepada Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan atas anggapan mereka bahwasanya kebijakan tersebut atau UU TPKS ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, dan anggapan bahwa dengan disahkannya UU TPKS artinya akan memberikan legalisasi zina di Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan kalian dari kelompok 5 terhadap persoalan ini? Mengapa ketika adanya kebijakan atau produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dan yang menentang itu justru kebanyakan dari ormas keagamaan atas dasar bahwasanya produk atau kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan sila Pancasila, khususnya di sila Pancasila pertama. Apakah betul ketika kita membuat suatu produk hukum khususnya untuk produk hukum atau kebijakan yang mengatur dan melindungi tentang hak-hak keperempuanan justru dianggap bertentangan dengan sila Pancasila? Sekian dari saya, apakah dapat dimengerti? Baik, pertanyaannya dapat dimengerti. Mungkin pertanyaannya kita tahan dulu untuk dijawab. Selanjutnya untuk kelompok 4 yang ingin bertanya dipersilakan. Ingin bertanya? Apakah dipersilakan? Iya, kepada Saudara Ramli saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya Ramli, NPM 2140+1027. Yang saya ingin tanyakan di sini, Pancasila merupakan ideologi negara. Sudah sangat jelas bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, juga sebagai ideologi pada negara kita ataupun dasar dari negara kita. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana mempertahankan ideologi di dalam menghadapi perubahan di masyarakat. Nah, sedangkan kita tahu bahwa di masyarakat sekarang ini perubahan terjadi, apalagi beriringan zaman yang telah berubah, baik dari zaman on ke zaman modern. Bagaimana cara mempertahankan atau menghadapi perubahan di dalam masyarakat tersebut? Bagaimana ideologi tetap bertahan di dalam perubahan yang ada di masyarakat? Dan juga bagaimana caranya menghidupkan kembali Pancasila yang ada di era modern ini? Sedangkan kita bisa tahu yang sudah dijelaskan oleh saudara-saudara tadi, bahwa Pancasila sekarang bukanlah benar-benar sebagai acuan, melainkan hanya sekedar sebagai ideologi, hanya sebagai simbol maupun dari lambang Garuda sendiri. Mungkin saudara bisa menjelaskan kenapa makna dari Pancasila sendiri bisa putus ataupun bisa tidak hidup lagi di masa zaman sekarang ini. Bisa dijelaskan? Kok siapa yang bilang? Apa bisa dimengerti? Baik, dimengerti. Terima kasih pertanyaan dari Saudara Ramli. Mungkin kami akan membutuhkan waktu sebentar untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan kalian. Yang menjawab. Baik, dipersilakan kepada Saudari Anissa. Sebelumnya maaf ya kalau misalnya ribut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ramli. Bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila? Yang pertama, menumbuhkan kesadaran bahwa akan pentingnya ideologi atau nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Yang kedua, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten.
Yang ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional. Dan yang terakhir, menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan Saudara Ramli. Dari sekian pertanyaan dari Saudara Ramli, mungkin teman-teman dari kelompok saya bisa menjawab pertanyaan selanjutnya dari Saudara. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Anissa. Dan mungkin saya akan sedikit perjelas dari pertanyaan saya. Bukan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tetapi mungkin teman-teman ingin lebih dari apa yang dikeluarkan oleh kelompok terakhir, kelompok 5. Bagaimana sih, kan kita sudah tahu bahwa banyak sudah ada yang dari awal sampai akhir banyak yang bilang bahwa sudah tetap memberikan pencerahan ideologi seperti apa, memberikan edukasi yang seperti Saudara Anissa sudah jelaskan. Tetapi masih saja banyak bahwa pemahaman terhadap ideologi di negara kita sendiri, meskipun orang sudah tahu bahwa nilai-nilai Pancasila seperti apa, tetapi banyak sekali bahwa isu-isu yang bertentangan terhadap ideologi Indonesia sendiri. Dan sedangkan kita tahu bahwa pengembangan dari zaman ke zaman ini sudah semakin maju. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal itu, bahwa di era globalisasi ini atau pemanasan global ini, bahwa terhadap ideologi Indonesia ini masih diakui, masih hidup sama sekali. Sedangkan kita tahu bahwa ibaratkan seperti ini, masih berwujud tapi tidak bernyawa. Seperti itu. Baik, mungkin saya Irma Aryani mengambil alihnya. Maksud dari pertanyaan Saudara Ramli ini, bagaimana mempertahankan ideologi Pancasila ini, di mana pada masa sekarang ini banyak sekali perubahan yang terjadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menghidupkan Pancasila lagi di era modern seperti sekarang ini. Bukankah begitu, Saudara Ramli? Yes. Baik, kita pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana mempertahankan ideologi dalam menghadapi perubahan seperti sekarang ini? Jadi cara kita sebagai warga negara untuk mempertahankan ideologi Pancasila ini, yaitu kita jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kemudian sekarang kan ada yang namanya globalisasi yang masuk dari negara asing yang masuk ke negara Indonesia. Jadi peran dari Pancasila ini ialah menyaring daripada globalisasi yang masuk ke Indonesia dengan globalisasi yang buruk, paham yang buruk, begitu perannya. Terus tuh menyaring juga bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk mempertahankan ideologi Pancasila, yaitu dengan cara apabila kita hal-hal kecil ya, apabila kita menerima informasi itu kita telaah dulu, kita telaah secara mendalam apakah informasi tersebut terkait berita tersebut benar atau tidaknya. Jadi jangan mudah percaya dengan berita atau kabar yang belum ditahu kepastiannya. Kemudian adapun yang lebih mudahnya, yaitu dengan cara kita meningkatkan persatuan atau kesatuan terhadap sesama manusia. Seperti itu kalau cara kita mempertahankan ideologi di masa yang sekarang ini berubah gitu, zaman yang berubah. Kemudian bagaimana cara kita menghidupkan Pancasila? Menghidupkan Pancasila di era modern ini. Jadi modern ini kan sekarang banyak sekali globalisasi yang masuk, seperti yang saya katakan tadi, dari negara asing masuk ke Indonesia. Nah, jadi peran daripada Pancasila ini ialah sebagai pembatas untuk memilih budaya mana yang dapat kita terima dan bermanfaat bagi bangsa ataupun negara Indonesia, dan mana yang buruk, seperti itu. Pancasila juga ini berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia di masa modern sekarang ini. Seperti itu, apakah bisa dimengerti kepada Saudara Ramli? Ya, saya terima. Saya mengerti. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah Anda ajukan tadi. Kemudian untuk jawaban kepada Saudari Rahmani, sebentar ya.
Nanti kami akan menjawabnya. Mungkin dari kelompok saya atau dari teman sekalian, apabila ada yang ingin mengutarakan pendapatnya mengenai pertanyaan dari saudara Rahmani, saya persilahkan. Baik Rahmani, saya akan menjawab pertanyaan Anda yang kedua dulu ya. Kan ya, pertanyaanmu itu apakah betul ketika produk hukum atau kebijakan yang dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan itu bertentangan dengan sila pertama dengan anggapan dapat melegalisasi zina. Nah, di sini dulu kita menjelaskan hak-hak perempuan yang diperjuangkan sejak abad 18. Nah, pada rumusan Wollstonecraft tersebut hak perempuan dianalisis dan hak perempuan terbatas pada hukum dan adat budaya yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Menurut Wollstonecraft, berperspektif pada kurangnya pendidikan pada perempuan sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan hak-haknya yang tertinggal dari kaum laki-laki, sehingga kiprah perempuan dalam berkeluarga pada masa itu dalam melaksanakan hak-hak baik sebagai individu, sebagai warga negara, sebagai ibu, sebagai istri wajib dilaksanakan dalam bingkai sistem hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Sehingga inilah menjadi ketertinggalan kaum perempuan dibandingkan dari kaum laki-laki, sehingga kemajuan perempuan untuk turut serta dalam pembangunan baik sebagai pelaku maupun pembangunan dianalisis dan difokuskan pada pekerjaan perempuan yang secara sadar atau tidak sadar menjadi menghambat akan pelaksanaan hak-hak perempuan. Apakah dapat diterima untuk saudari Rahmani? Baik, kalau itu dapat saya terima. Tapi kan saya ada pertanyaan satu lagi terkait dengan mengapa ormas keagamaan itu yang kerap kali menentang peraturan atau kebijakan publik yang pemerintah buat, khususnya dalam hal ini pembuatan produk hukum terkait pelecehan perempuan. Padahal kan kita tahu di setiap dakwah itu selalu dinyatakan kalau perempuan itu mulia, kalau dalam Islam itu perempuan dimuliakan, bahkan dalam agama lain kan perempuan selalu dimuliakan. Nah, namun kenapa ketika ada suatu produk hukum atau kebijakan yang ingin memuliakan, yang ingin mengangkat hak perempuan, tapi kenapa ormas keagamaan yang justru kerap kali menjadi tim kontra? Ormas apa? Dalam hal ini karena dia Kalau boleh menganggap tahu bahwa itu contoh bertentangan ormasnya dengan apa? sila pertama Pancasila. Jadi bisa lebih spesifik gitu. Nah. Untuk Mani, kalau boleh tahu ormasnya itu seperti apa ya? Yang dalam spesifiknya. Kemarin itu kalau ada partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, juga banyak persatuan-persatuan keagamaan di Indonesia yang menentang. Iya, bilang seperti apa coba Dan itu dijelaskan mengapa? Kenapa secara kok bisa spesifik? sih ketika ada produk hukum yang ingin memuliakan hak-hak manusia itu justru dianggap kalau itu bertentangan dengan Pancasila. Contoh. Ini apakah boleh saya jawab pertanyaan sedikit dari Rahmani, saudara Rahmani? Siano. Baik, kepada saudara Ramli saya persilakan. Baik, maaf jika pertanyaannya tidak pas dengan jawab pertanyaannya. Ini kok jawab juga ya, kok jawab juga nih. Yang mana? Saya akan Ini. jawab sedikit. Nih ormas menjadi Mengapa mungkin bisa diulang dari saudara Mani pertanyaannya? Mengapa ormas keagamaan justru sering menentang produk-produk hukum, khususnya dalam produk hukum dalam melindungi hak-hak perempuan itu dianggap bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Mengenai tentang hak seorang Dia kan anak wanita rendahkan ya. Maksudnya yang seorang wanita ini tidak boleh, maksudnya tidak diakui keadaannya. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah baca atau sudah mengikuti perkembangan tentang UU TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu kan mendapatkan kontra dari ormas keagamaan. Nah, tidak hanya UU TPKS sih sebenarnya, ada juga Permendikbudristek PPKS atau Permendikbudristek penghapusan
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus itu juga banyak mengalami kontra, khususnya dan yang memberikan kontra atau pertentangan ini itu berasal dari ormas keagamaan. Jadi pertanyaan saya, mengapa ormas keagamaan ini seringkali menjadi kontra atau seringkali menentang produk-produk hukum ketika ada produk hukum yang ingin melindungi hak-hak perempuan? Bukankah perempuan dalam suatu agama itu sangat dimuliakan? Tapi mengapa ketika ada produk hukum yang ingin memuliakan hak-hak perempuan itu justru ditentang atas dasar bertentangan dengan sila pertama Pancasila? Seperti itu. Ormas-ormas ini menganggap bahwa kebijakan yang diterbitkan tuh membatasi hak mereka sebagai lelaki. Mereka merasa bahwa kedudukan mereka sebagai lelaki itu jadi terancam. Karena yang nggak tahu kan sebelum saya ulang sebentar. Mungkin kan yang kita tahu kan Ingrid, saya sebentar ya. katakan bahwa terancam kedudukan seorang lelaki, mungkin enggak sih ya, karena seorang lelaki ini, maksudnya di sini pemenuhan hak dan kewajiban ini merupakan upaya pemulihan hubungan harmonis agar terjadi harmonis dan di kehidupan di Indonesia ini. Hubungannya ini pun dapat dilaksanakan oleh semua pihak, baik perempuan maupun lelaki. Tapi kenapa seorang lelaki di sini tidak mementingkan, maksudnya lebih mendahulukan hak seorang lelaki dibanding dengan hak seorang wanita? Dan mengapa seorang wanita tidak bisa memimpin gitu? Nah, bukan maksud tidak bisa memimpin, tapi bahwa ketahui bahwa perempuan dan lelaki juga dipengaruhi oleh sifat dasar. Maka sifat dasar itu, perempuan itu sifatnya emosional dan juga akal pikir itu sempit. Bukan maksudnya kita merendahkan seorang wanita, tetapi memang pemikiran seorang wanita itu masih sangat mungkin kayak masih sangat dasar gitu. Nah, sehingga mungkin kalau misalkan mengambil soal keputusan itu mungkin tanpa untuk memikir kedua kalinya. Bukan maksud untuk merendahkan ya, tapi seperti itu. Kalau misalkan untuk kayak mengapa hak mereka itu tidak selalu ditentang gitu. Nah, bukan selalu ditentang, melainkan karena Ramlia kan yang pertanyaan Rahman ini kan kenapa produk hukum yang diterbitkan ini selalu ditentang sama ormas-ormas gitu. Nah itu kan poin pertanyaannya. Nah aku bilang mungkin mereka beranggapan bahwa produk hukum yang diterbitkan ini terkesan seperti kedudukan mereka. Nah kata kan di dalam agama memang perempuan itu dimuliakan, tapi agama memandang bahwa laki-laki itu adalah yang lebih utama gitu. Nah walaupun sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa wanita itu mulia, tapi laki-laki itu kedudukannya tinggi gitu. Nah mungkin mereka beranggapan bahwa produk hukum yang dikeluarkan inilah mengancam kedudukan sebagai seorang laki-laki. Malah mereka tuh banyak yang mengecam produk hukum yang terbit mengatasnamakan perempuan seperti itu. Poin utama dari pertanyaan Rahmani kan adalah kenapa produk hukum yang diterbitkan itu seringnya dikecam oleh ormas, sedangkan kita tahu bahwa di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa perempuan itu mulia gitu. Kalau misalnya di dalam agama Islam sendiri yang mengatakan bahwa seorang wanita memang benar dikatakan bahwa seorang wanita itu mulia di dalam agama Islam sendiri mengatakan. Tetapi kalau misalkan kita lihat bahwa derajat lelaki itu lebih tinggi dari seorang wanita, karena kenapa? Seorang lelaki adalah imam ataupun kepala terhadap kaum hawanya sendiri. Agar menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang panutan. Karena kalau misalkan kayak hak seorang wanita untuk direndahkan ataupun tidak diterima, bukan karena tidak diterima, tetapi karena bukan derajat sih, maksudnya kayak kepala pemimpin adalah seorang lelaki. Bisa kita ketahui bahwa dalam agama Islam imam kita adalah seorang lelaki, seperti itu logikanya, seperti itu. Kalau misalkan kalau kita kaitkan di dalam agama Islam sendiri bahwa pemimpin dari sholat kita itu adalah imam kita sendiri, jadi kita harus berpatokan terhadap imam kita.
Gitu. Baik, seperti itu, ya, Rahmani. terima kasih atas tanggapan Saudara Ramli dan Saudari Indah Safira. Kemudian di sini saya mau angkat bicara ataupun mencoba menjawab pertanyaan dari Rahmani. Sebenarnya kalaupun jawaban dari saya ini terdapat melenceng, jadi mohon dimaafkan karena saya juga bukan anak organisasi. Jadi pertanyaannya, mengapa banyak ormas keagamaan yang justru menentang kebijakan pemerintah atas dasar peraturan tersebut bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Jadi menurut yang saya lihat, organisasi ormas keagamaan sekarang itu kan berbeda dari ormas keagamaan yang dulu-dulunya, yang kuno itu. Nah, sehingga pada sekarang ini kan kita lihat lebih ke arahnya mereka demo tanpa melakukan kajian yang lebih mendalam, seperti itu. Sehingga organisasi masyarakat ini terbukti menganut atau mengembangkan juga terancam ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga ormas ini dapat dibubarkan. Hal ini merujuk pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang ditekan oleh Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Lantas, seperti apa nilai sebagai bertentangan dengan Pancasila? Jadi seperti apa nilai ormas ini yang bertentangan dengan Pancasila? Nah, yang dimaksud dengan bertentangan dengan Pancasila ini kan ya jelas Indonesia itu NKRI, menganut demokrasi, ada persatuannya. Lalu misalnya ada ormas yang bilang kami nggak setuju nasionalisme dan demokrasi, atau kami tidak setuju dengan diterbitkannya peraturan tersebut. Nah, itu kan bertentangan. Sehingga pada Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Rudiantara menambahkan kementerian itu memberikan izin untuk ormas untuk mencabut Jabatan. mencabut atau membubarkan dari ormasnya itu. Terus kalau dibilang tadi menentang sila pertama, dari yang saya ketahui bahwasanya sila pertama itu kan tentang nilai kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dilihat ormas itu lebih ke agamaannya sih, saya bilang lebih ateis atau hendaknya dia seperti itu. Jadi kayak lebih keagamaan, kepribadiannya masing-masing gitu, apa agama yang dianutnya, seperti itu. Nah, kalaupun tadi pertanyaannya mengatakan menyatakan mengapa banyak ormas keagamaan yang justru menentang kebijakan pemerintah atas dasar peraturan yang itu tadi TPKS ya, peraturan TPKS yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Ya karena itu, dari yang saya lihat, memang saya bukan anak organisasi, tetapi dari yang saya lihat, mereka itu kurang kajian dalam melakukan aksi untuk menolak dari kebijakan pemerintah atas peraturan tersebut. Jadi mereka kurangnya kajian, kurangnya pemahaman. Lagipun yang saya lihat ormas sekarang itu memang berbeda dengan ormas-ormas pada dulunya, yang memang mereka ketika melakukan aksi itu mereka benar-benar mendalami kajiannya gitu. Dia lebih mendalami dan lebih kritis gitu, apa yang harusnya masalah yang diselesaikan, seperti itu. Jadi menurut saya kalaupun dia bertentangan, maksudnya kayak tidak sinkron dengan Pancasila, maka pemerintah lagi yang bergerak, yaitu ini ormas sudah melenceng atau enggak. Karena kan tadi ada yang saya jelaskan syarat-syarat ataupun sebab-sebab ormas itu dibubarkan, seperti itu kalau menurut saya. Jadi apabila terdapat kesalahan ucapan dari saya, mohon dimaafkan, karena pun saya jarang untuk
memantau kondisi dari organisasi-organisasi keagamaan. Jadi saya bukan lebih spesifiknya bukan ke organisasi seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Siapa tahu ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan pendapatnya, saya persilahkan. Oke, saya. Ya, saya persilahkan kepada Nursopa Yutika. Nah, jadi sudah jelas ya yang dikatakan Irma. Nah, ormas itu kan menjadi salah satu bagian dalam menegakkan Pancasila dan NKRI. Sangat disayangkan nih kalau ormas justru meruntuhkan Pancasila dan NKRI. Gitu ya, Ramani. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih atas tanggapan atau opini yang diberikan oleh Saudara Ramli, Saudari Indah, Irma, dan Nursopa. Saya terima dan saya pahami. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dan maaf juga apabila dari tanggapan kami itu terdapat banyak kesalahannya. Baiklah, mungkin cukup sudah pada sesi tanya jawab kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik ialah ideologi Pancasila harus masuk ke dalam pesan setiap kebijakan negara dalam perencanaan kebijakan publik, implementasi kebijakan sampai pada aspek evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan publik yang diambil itu dapat menjadi perekat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus ditempatkan sebagai acuan kebijakan publik dalam mewujudkan negara yang mampu melindungi keragaman, memperhatikan mereka yang lemah, menjaga semangat kegotong royongan dalam kebersamaan, dan menghilangkan praktik korupsi. Di sisi lain, Pancasila juga sebagai roh kehidupan bangsa. Tanpa adanya kesadaran akan Pancasila sebagai roh kehidupan bangsa, masih akan terus terdengar keluhan ketidakpuasan di mana-mana. Baiklah, berakhir sudah presentasi kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahami apa yang tadinya kami sampaikan dan juga semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.